Halo, ketemu lagi dengan mata kuliah algoritma. Pada pertemuan kali keempat ini, kita akan belajar tentang operator dalam C++. Baik, apa itu operator? Operator adalah simbol khusus yang digunakan untuk mengolah nilai, operan, dan menghasilkan suatu nilai baru. Operator dapat digunakan untuk fungsi matematika dan logika. Ada 4 operator yang dikelompokkan. Yang pertama, operator assignment, operator unary, operator binary, dan operator ternary. Oke, jadi yang namanya operator itu adalah sebuah simbol yang digunakan untuk mengolah nilai operan. Jadi kalau bisa kita simpulkan, yang namanya operan itu adalah angka. Misalnya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Yang dikatakan operan adalah angka ini. Ini adalah operan. Yang dikatakan sebagai operator adalah simbol-simbol ini. Nah, simbol tambah atau simbol plus akan merubah 2 dengan 1 menjadi 3. Karena 2 tambah 1 sama dengan 3. Oke, jadi itulah yang dikatakan sebagai operator. Baik, berikutnya. Kita masuk ke operator assignment. Operator assignment adalah operator yang berfungsi untuk memasukkan atau assign nilai ke dalam suatu variabel ataupun konstanta. Operator ini dilambangkan dengan tanda sama dengan. Sama dengannya hanya 1 ya. Contohnya misalnya kita ingin memasukkan sebuah huruf A ke dalam variabel nilai. Anggap saja variabel nilai ini sudah kita deklarasikan sebelumnya dengan tipe string atau dengan tipe char. Jadi char nilai di atasnya, kemudian saya masukkan di sini variabel nilai akan diisi dengan karakter A. Atau juga password dengan rahasia C++. Atau mungkin kita juga ada variabel harga, yaitu 225.000, kemudian luas sama dengan 3140,14. Itu adalah operator assignment. Jadi sebelumnya waktu kita pernah belajar pengantar bahasa C++, kita juga sudah membuat sebuah variabel. Nah, di sana juga kita sudah memasukkan nilai. Nah, jadi ini hanya menjelaskan tentang apa itu variabel assignment. Contoh programnya, di sini saya punya program yaitu saya masukkan nilai A yaitu 10, kemudian saya masukkan nilai B 4. Di tengah perjalanan, saya akan memasukkan lagi A ini saya assign atau saya masukkan dengan B. Oke, artinya nilai A sudah berubah menjadi nilai B, yaitu 4. Kemudian B, saya rubah nilainya menjadi 7, maka B sama dengan 7. Berapakah A dan berapakah B? Maka harusnya A adalah 4 dan B adalah 7. Jadi bukan 10 atau 4. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat program berikut ini. Ini program yang sama dengan yang tadi, hanya saja sudah saya masukkan ke dalam C++. Coba kita jalankan program ini. Nah, kelihatan ya bahwa saya pertama memasukkan A itu nilainya 10, kemudian saya rubah B, kemudian saya buat B sama dengan 4. Kemudian saya rubah A sama dengan B, kemudian B sama dengan 7. Pak, kok hasilnya 4, Pak? Bukannya kalau A sebelumnya 10, kemudian saya tambahkan dengan B, saya masukkan lagi B, hasilnya adalah 14. Tidak ya. Jadi dalam variabel punya prinsip, satu variabel hanya dapat menyimpan satu data. Jadi kalau awalnya 10, kemudian dirubah lagi menjadi 4, maka yang dimasukkan atau yang dibaca adalah data 4, bukan data 10. Oke ya. Jadi data yang terakhir masuk itulah yang akan masuk ke dalam variabel. Untuk lebih jelasnya, seandainya saya buat lagi di sini A sama dengan B, maka apa hasilnya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, benar ya. Hasilnya adalah A sama dengan 7 dan B juga sama dengan 7. Kenapa begitu? Karena A sama dengan B yang nilainya 4 di sini, sudah saya rubah lagi A sama dengan B di sini. Perlu diperhatikan bahwa jika nilai B itu dirubah di bawah dari
variable assignment ini, maka variable A ini tidak berubah nilainya. Jadi A ini tidak berubah menjadi 7. Tetapi jika variable A ini dituliskan di bawah dari variable assignment yang kita buat, maka isi dari variable A ini akan berubah mengikuti yang di atasnya. Jadi kalau kita membuat yang atasnya sama dengan B, kemudian B ini dirubah di bawahnya, maka nilai A ini tidak berubah. Jadi kalau sebaliknya, kalau seandainya A ini kita buat di bawah dari variabel B yang berubah, maka nilai A ini akan berubah. Oke, saya harap sudah paham ya. Baik, saya masuk ke operator berikutnya. Operator yang kedua adalah operator unary, yaitu operator yang hanya melibatkan sebuah operan, ya, hanya melibatkan sebuah operan. Jadi hanya ada satu angka. Yang termasuk ke dalam tabel operator unary adalah yaitu plus, tanda minus, plus negatif ya, positif negatif, sudah biasa. Nah, yang enggak biasa adalah increment dan decrement. Increment ini artinya tambah 1, decrement ini artinya kurang 1. Oke. Hanya saja increment dan decrement ini dibagi dua jenis, yaitu ada yang namanya pre-increment dan post-increment. Pre-increment artinya kita melakukan proses penambahan nilai sebelum suatu variabel itu diproses. Artinya penambahan itu sebelum suatu variabel itu diproses. Sedangkan post adalah kita melakukan proses penambahan setelah variabel itu diproses. Ya, setelah variabel itu diproses. Jadi diproses dulu baru ditambahkan. Sama juga dengan decrement. Decrement itu juga dibagi dua, yaitu pre-increment, pre-decrement dan post-decrement. Juga sama kasusnya. Di sini saya juga punya contoh program untuk increment dan decrement. Ya, kita lihat. Oke, baik. Ini untuk yang unary. Di sini saya punya satu variabel ya namanya A yang akan diinputkan oleh user. Di sini ada pre-increment yaitu nilai awal A-nya berapa sesuai dengan input dari user. Kemudian saya pre dulu plus di depan ya. Kemudian saya ambil lagi nilai setelah increment. Oke, untuk lebih lanjut kita lihat saja programnya. Contohnya saya masukkan nilai A 10. Maka untuk pre-increment-nya adalah nilai awal yang saya masukkan adalah 10, yaitu dia ngambil langsung dari A. Nilai plus A, pre-increment dari A adalah 11, artinya ditambahkan dulu baru diproses A-nya. Maka nilai setelah increment 11. Untuk pre-decrement nilai awalnya 11. Pak, kok 11? Padahal sama-sama A, di sini juga A, di sini juga A. Ya, karena data yang diambil, nilai A-nya adalah nilai A setelah di-increment yang proses pertama ini. Makanya nilainya menjadi 11 di sini. Oke, untuk pre-decrement, nilai awalnya 11, minus A, maka nilainya 10. Setelah decrement, nilainya juga 10. Artinya, dia kurangkan dulu, baru diproses A-nya. Berbeda dengan post-increment, nilai awalnya 10, nilai awal 10 dari sini ya, bukan nilai 10 dari awal kita masukkan. Oke, nilai awal 10 ini di post increment, maka nilai A++ sama dengan masih 10 karena dia prosesnya dilakukan dulu baru ditambahkan gitu. Jadi masih nilainya masih 10. Setelah increment baru 11. Nah, sama kalau decrement juga sama, nilai 11 adalah nilai awal yang ada di sini. Maka nilai A minus adalah masih tetap 11. Setelah di decrement baru 10. Gitu ya. Jadi ini adalah satu contoh di mana operator unary dibagi 4, yaitu ada plus, minus, itu sudah biasa. Yang saya contohkan di sini adalah operator unary untuk increment dan decrement. Oke. Kita masuk lagi ke yang ketiga, yaitu operator binary. Operator binary adalah operator yang melibatkan dua buah operan.
Jadi ada 2 buah ya. Contohnya seperti tadi, 2 tambah 1. 2 tambah 1 itu memiliki 2 buah operan dan 1 buah operator. Dalam operator binary dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu operator aritmatika, operator logika, operator relasional, dan operator bitwise. Oke, mari kita lihat satu persatu. Operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, modulus, dan lain sebagainya. Oke, kita dapat menggunakan operator ini kali, bagi, modulus, tambah, dan kurang. Oke, seperti apa programnya? Nah, program ini adalah program yang sama seperti kita sudah pernah buat, yaitu program menambahkan 2 buah bilangan, ya, atau program untuk mencari luas persegi panjang juga sama. Masukkan X, ini nilai pertama, misalnya 10, nilai keduanya 5 misalnya, maka penjumlahannya 10 tambah 5, 15, ya. Penjumlahannya jumlah, yaitu jumlah X tambah Y, yaitu 10 tambah 5, 15, pengurangannya adalah 10 kurang 5, 5, perkaliannya 10 kali 5, 50, pembagiannya 10 bagi 5, 2, sisa hasil bagi adalah 0. Ya. Sisa hasil bagi ini adalah bilangan sisa setelah pembagian. Misalnya kalau kita membuat 8 modulus 10, maka itu adalah hasilnya 2. Oke, ini mudah sekali. Saya langsung saja masuk ke operator yang berikutnya, yaitu operator logika. Operator logika di sini dibagi menjadi 3. Operator logika itu sendiri adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi di mana nilai yang dihasilkan dari proses tersebut hanya bernilai benar, true atau 1, atau salah, false, false atau 0. Nilai ini bisa disebut dengan boolean, nilai boolean atau nilai binary. Yang termasuk operator logika antara lain operator AND, operator OR, dan operator NOT. Operator AND adalah operator yang akan menghasilkan nilai 1 atau benar jika semua operannya bernilai benar. Namun, jika salah satu saja yang tidak bernilai benar, maka dia akan menghasilkan nilai 0 atau salah. Sedangkan untuk operator OR akan menghasilkan nilai 0 atau salah jika semua operannya bernilai salah. Namun jika salah satunya bernilai benar, maka dia akan menghasilkan nilai benar. Operator OR dan operator AND ini berkebalikan ya. Kemudian operator NOT. Operator NOT adalah operator yang dihasilkan oleh nilai NOT, yaitu kebalikan nilai yang dikandung di dalamnya. Misalnya, jika nilai awalnya 1 atau benar, maka jika dilakukan operasi NOT akan menjadi salah. Oke, lihat program yang ada di sini. Kita lihat ya di sini. Nah, untuk logika AND, di sini ada 1N1, maka nilainya 1 atau true, 1N false, maka nilainya 0 atau false. Jadi kalau salah satu nilainya bernilai false, maka semuanya false. Kemudian untuk logika OR, jika salah satu atau semuanya bernilai true, maka true, dan jika semuanya false, maka false. Kalau untuk logika NOT, jika dia 1, maka menjadi kosong, jika bernilai kosong maka menjadi 1. Jadi kebalikan kalau untuk operator NOT. Oke, kalian bisa mencobanya ya. Berikutnya adalah operator relasional. Operator relasional adalah operator yang digunakan untuk menentukan relasi atau hubungan dari 2 buah operan. Operator ini banyak digunakan untuk melakukan pengecekan sebuah ekspresi atau kondisi dalam struktur percabangan. Oke, jadi ini kita banyak gunakan di struktur percabangan. Struktur percabangan sendiri akan kita pelajari di minggu depan ya. Oke, sabar. Ini hanya spoiler saja. Jadi semoga kalian semakin tertarik untuk belajar C++ ini. Untuk operator relasional ada tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan tidak sama dengan.
Jadi bedanya antara operator relasional dengan operator assignment adalah operator relasional menggunakan tanda sama dengannya 2 kali, sedangkan operator assignment menggunakan tanda sama dengannya 1 kali. Jadi dibedakan ya. Oke, kita lihat di sini. Saya punya program untuk aplikasi relasional ini adalah saya masukkan sebuah bilangan atau sebuah angka, kemudian jika angka itu modulus 2 nilainya sama dengan 0, maka kita tampilkan genap. Jika tidak, atau selain itu, tampilkan bilangan ganjil. Untuk sintaks ini sendiri akan dipelajari minggu depan ya. Kita lihat, misalnya kita masukkan angka 3, maka munculnya adalah bilangan ganjil. Kita memasukkan angka 2, maka munculnya adalah bilangan genap. Oke, mudah sekali. Berikutnya adalah operator bitwise. Nah, ini agak tricky sedikit ya. Jadi yang namanya operator bitwise adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi yang berhubungan dengan manipulasi bit. Manipulasi bit ya. Jadi bit itu apa sih gitu ya? Bit itu adalah angka-angka yang ada pada bilangan biner. Oke, ini bit pertama, bit kedua, bit ketiga, bit keempat. Oke, jadi ini adalah urutan bit. Misalnya, jika kita ingin melakukan operasi bitwise untuk yang dan atau simbolnya ini, N, satu saja. Jadi untuk bilangan biner 9 itu adalah 1001. Ini adalah untuk angka 9. Kemudian untuk 10 adalah 1010. Nah, jika di N-kan, maka kita operasikan dari atas ke bawah. 1N0, maka 0. Masih ingat ya, bahwa pada operator N, jika salah satunya saja bernilai false atau 0, maka hasilnya adalah 0. Oke, 0 sama 1, 0, 0 sama 0, 0, 1 dan 1 adalah 1. Maka angka biner ini adalah angka 8. Oke ya, jadi angka biner ini adalah angka 8. Berikutnya, untuk operator OR atau kita akan contohkan lagi, misalnya begini, angka yang sama, kemudian kita lakukan operasi OR. 1 OR 1, 1. Jadi jika salah satunya bernilai benar atau dua-duanya benar, dia akan bernilai benar. 1, 0, maka dia 1, 0, 1, maka dia 1, 0, 0, maka dia 0, 1, 1, maka dia 1. Jumlahnya adalah 11. Oke, berikutnya adalah operator XOR atau exclusive OR, maka masih angka yang sama. Nah, untuk exclusive OR, jika dia bernilai salah satunya itu berbeda, maka dia nilai 1. Jika kedua-duanya sama, mau true atau false, maka nilainya adalah false. Ini ya, lihat ya. Jadi kalau salah satunya benar, maka dia benar. 10 atau 01, maka dia benar. Tapi kalau kedua-duanya itu benar atau kedua-duanya itu salah, maka dia akan menjadi salah. Oke. Sedangkan untuk operator NOT ya adalah operator yang memberikan kebalikan. Misalnya 1011, 101, 101, maka kebalikan. Kalau di 1 maka jadi 0, kalau di 0 jadi 1, kalau di 0 jadi 1, 1 jadi 0 gitu. Jadi ini kalau operator seperti ini akan menjadi kebalikannya. Sedangkan operator geser, ya kalau dia arahnya seperti tanda lebih kecil ini, maka dia akan menggeser ke kiri sejumlah bitnya. Jadi 29 akan digeser bitnya 1, ya. Jadi ini 29, 1, 1, 101, ini ada 29 biner. Kemudian kita geser 1, artinya 1 ini kita geser ke sini. Ya, 0 ini kita geser ke sini. Kita digeser dan belakangnya tambahkan angka 0. Atau lainnya misalnya kita akan geser ke kanan, juga sama, ini geser ke kanan ke 1, maka kalau dia 1101, maka dia akan digeser seperti ini. Baik, untuk contohnya kita akan coba. Untuk operator bitwise ini adalah yang pertama dulu deh, cobain. Jadi tadi 8 A-nya, kemudian B-nya 9. Sorry. Oke deh, saya ulangi sekali lagi. Tadi ada 9 dan 10 ya. 9 dan 10. Nah, ini 11, 8, 3,
Ini karena gesernya 10, maka dia banyak sekali angkanya ya. Geser terlalu jauh. Dan ini gesernya 10 ke kanan, maka dia jadi 0. Oke. Untuk bitwise ini kalian perlu mengulang-ulang agar paham. Bisa mengulang lagi video ini agar lebih paham ya. Baik, yang terakhir adalah operator ternary. Nah, operator ternary ini adalah operator yang memiliki 3 buah operan. Oke, 3 buah operan. Bentuk umumnya adalah ekspresi, tanda tanya. Jadi ternary ini hanya operator tanda tanya. Kemudian ekspresi bila benar, ekspresi bila salah. Ini tanda titik 2, ini tanda titik koma. Oke, kita lihat programnya untuk menentukan bilangan ganjil atau bilangan genap. Sebelumnya, saat kita lakukan operator relasional, kita juga menggunakan hal yang sama ya untuk memasukkan angka, kemudian kita menentukan bilangannya ini ganjil atau genap dengan cara menggunakan modulus. Kalau dia modulus 2 sama dengan 0, maka dia genap. Kalau dia modulus 2 tidak sama dengan 0, maka dia hasilnya ganjil. Di sini, di ternary juga sama. Jika angka itu di modulus 2 sama dengan 0, maka ya kalau dia benar, dia ke sini. Kalau salah, dia ke sini. Saya bisa katakan bahwa operator ternary adalah bentuk lain dari if. Tapi if ini hanya memiliki 2 kemungkinan, benar atau salah. Sedangkan jika if yang ini, kita bisa menambahkan else yang lain. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan bahas di minggu depan. Oke, jadi operator yang ketiga ini adalah operator ternary. 3 operan, ini operan pertama, operan kedua, dan operan ketiga. Memiliki 1 buah operator. Oke, baik. Saya rasa materinya sudah selesai. Ya, saya harap kalian bisa paham tentang operator-operator yang sudah kita pelajari ini. Ada 4 operator. Ya, operator-operator ini akan sering kita gunakan di pelajaran algoritma ini. Ya. Jadi saya harap kalian memahami operator-operator ini. Baik, terima kasih dan be profesional. Bye-bye.